ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan materi K3 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan materi yang ingin disampaikan, yaitu mengenai alat pemadam kebakaran. Materi ini sangat penting untuk kita ketahui karena salah satu bagian daripada K3 itu adalah mengetahui alat-alat pemadam kebakaran dan juga bagaimana terjadinya kebakaran. Baik, akan kita mulai saja perkuliahan ini. Ya. Yang pertama ingin Bapak sampaikan bahwa kalau menyangkut bahaya kebakaran, maka sesungguhnya api itu sangat diperlukan. Jadi kalau dia kecil menjadi kawan, namun kalau sudah besar dia menjadi lawan. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau berdasarkan hukum, dasar hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 4 Tahun 80 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan atau APAR, dan juga mengenai Keputusan Menteri PU Nomor 2 Tahun 85 tentang ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung. Itu beberapa dasar hukum yang berlaku kenapa kita harus perlengkapan pemadam kebakaran itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahamin bahwa yang namanya kebakaran itu apa sih? Jadi kalau berdasarkan definisi, kebakaran itu adalah suatu bencana atau malapetaka atau musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki, tidak diharapkan dan tidak diperlukan, serta sukar, dikuasai dan merugikan. Itu definisi secara umum tentang kebakaran. Nah, kemudian beberapa pengertian tentang kebakaran. Kalau kebakaran itu merupakan bencana ya, atau malapetaka, musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki, tidak diharapkan, tidak diperlukan, atau sukar untuk kuasai dan merugikan. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua, dia merupakan reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan. Itu pengertian kebakaran yang kedua. Kemudian yang berikutnya, pengertian yang ketiga, yaitu kebakaran merupakan situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah, pemukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lainnya dilanda api yang menimbulkan korban dan atau kerugian. Itu pengertian kebakaran. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya kebakaran. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Pertama adalah manusia, kemudian alam, dan ketiga penyalaan sendiri. Nah, yang pertama mengenai manusia itu beberapa macam yang disebabkan, bisa karena kelalaian, kemudian kesengajaan juga. Artinya bahwa manusia itu mengambil peran penting terjadinya kebakaran. Kalau kelalaian itu karena ceroboh, kurang hati-hati, kurang ilmu, kurang disiplin, dan sebagainya. Tapi ada juga dengan kesengajaan. Dan kesengajaan ini bisa dalam bentuk sabotase atau mencari keuntungan pribadi, atau umpamanya asuransi, dia ingin mendapatkan asuransi kebakaran.
jadi sengaja dia lakukan. Itu faktor pertama. Yang kedua, penyebabnya adalah alam. Bisa karena gunung meletus, gempa bumi, angin topan, petir, dan sebagainya. Itu kondisi alam yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang ketiga, penyalaan sendiri. Ya, penyalaan sendiri itu akibat adanya proses kimia ya. Itu beberapa hal yang terjadinya kebakaran. Nah, sekarang penyebab kebakaran. Kebakaran itu ada beberapa sebab. Paling tidak ada 3. Pertama, terdapat bahan yang mudah terbakar, baik berupa bahan padat, cair, atau gas. Nah, ada beberapa contoh. Misalkan yang padat itu kayu, kemudian bahan tekstil, kertas, itu bahan padat. Sedangkan cair atau gas bisa minyak, bensin, dan minyak tanah juga termasuk ya. Nah, itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian yang kedua mengenai suhu yang tinggi. Jadi akibat suhu yang tinggi yang disebabkan oleh sumber panas itu menyebabkan bisa terjadinya kebakaran. Misalkan arus pendek pada listrik ya, mestinya di kabelnya yang mungkin yang tidak terlalu diperhatikan, kondisi kabel rumah misalkan, itu menyebabkan terjadinya arus pendek, bisa menimbulkan suhu tinggi, dan suhu tinggi itu menyebabkan kebakaran. Kemudian juga gesekan karena adanya putaran atau umpamanya dinamo sehingga terjadi gesekan menimbulkan panas, maka itu bisa menjadikan sebab terjadinya kebakaran. Kemudian kompresi udara ya, udara kita kan di atmosfer ini kalau terlalu tinggi tekanannya, maka itu berpeluang menyebabkan terjadinya suhu panas di bumi. Kemudian yang berikutnya bisa karena reaksi kimia ya, karena antar zatnya yang dilakukan di dalam, apakah itu di dalam lab atau di tempat yang memudahkan terjadinya suhu tinggi zat kimia yang ditimbulkan ya. Dan itu berpeluang atau bisa menyebabkan kebakaran. Nah, sekarang yang ketiga adalah terdapat oksigen O2 yang cukup kandungan. Ini makin besar kandungan oksigen di dalam udara, maka nyala apinya akan semakin besar. Nah, sebagai informasi, pada kandungan oksigen itu kurang dari 12% tidak akan terjadi kebakaran. Jadi apabila dia oksigennya kurang daripada 12% tidak akan jadi kebakaran. Karena kandungan oksigen normal itu di udara itu sekitar 21%, cukup efektif untuk terjadinya kebakaran. Jadi apabila di antara 3 tadi salah satu unsur tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka tidak mungkin terjadi kebakaran. Jadi kita ulangin tadi, yang pertama adalah adanya bahan yang mudah terbakar, yang kedua suhu tinggi, yang ketiga adanya oksigen yang cukup. Nah, sekarang kita berbicara tentang teori kebakaran. Teori kebakaran itu ada yang disebut dengan segitiga api, ada siklus hidup api, dan bidang 4 api. Nah, sekarang coba kita pahami apa itu segitiga api. Nah, ini di tahun 1920 teori ini muncul sekitar tahun 1920 tadi. Ada 3 bahan bakar, ada oksigen, ada panas. Maka 3 hal ini menjadi sebab terjadinya kebakaran. Yang kedua, teori yang kedua yaitu siklus hidup api. Ini muncul di tahun sekitar 1955 oleh Dawson Powell. Ada 6 penyebab terjadinya kebakaran. Panas, bahan bakar, oksigen, perbandingan, pencampuran, kelangsungan penyalaan. Maka ini proses ada menyebabkan siklus itu, maka akan terjadi kebakaran. Itu yang kedua. Terus yang
teori yang ketiga yaitu bidang 4 api. Ini tahun sekitar 1962, yang penemunya ada Heisler. Ada 4 kategori yang menyebabkan terjadinya kebakaran: bahan bakar, bahan pengoksidasi, rantai reaksi yang tidak terputus, dan 4 temperatur. Nah, kalau ini lengkap, maka kemungkinan akan terjadinya kebakaran. Itu teori kebakaran. Sekarang teori dasar api. Jadi secara visual api menyala atau berkobar, bahasa Inggrisnya flaming fire ya. Jadi flaming fire itu gas hasil akhir reaksi pembakaran yang memancarkan energi panas dan cahaya. Warna dari nyala api tergantung dari bahan yang terbakar. Misalkan kalau kertas, maka biasanya warnanya agak kemerah-merahan. Tapi kalau minyak, kemungkinan warnanya agak biru-biru. Seperti itu. Yang kedua, bentuk visualnya api membara, glowing fire. Warna bari api pada permukaan benda berhubungan dengan temperaturnya. Jadi kalau temperatur yang tinggi itu kemungkinan bukan merah lagi, tapi agak kebiru-biruan. Ya. Nah, itu warna yang membara. Selanjutnya tentang bahan pemadam. Bahan pemadam ini merupakan padat atau tepung sodium. Ya. Ini bisa jadikan bahan pemadamnya. Jadi berupa tepung-tepung. Ya. Yang kedua bisa dalam bentuk cair. Apakah halogen, air, hidrokarbon, busa, protein, dan sebagainya. Yang ketiga adalah gas. Jadi pemadam itu bisa menggunakan gas, tapi gasnya berisi tentang nitrogen, argon, karbon dioksida, hidrokarbon, dan sebagainya. Nah, itu bahan pemadam. Ada 3 jenisnya. Selanjutnya teori pemadaman kebakaran. Jadi berhasil atau tidaknya suatu operasi pemadaman itu tergantung pada bahan pemadamnya apa. Kemudian yang kedua, cara atau prosedur pemakaian bahan pemadam tersebut bagaimana. Ini adalah teori pemadaman kebakaran. Nah, kemudian bagaimana cara memadamkan? Ya, cara pemadaman pertama, smothering atau penutupan atau penghilangan bahan bakar. Artinya disisihkan nih bahan bakarnya supaya tidak terjadi kebakaran yang besar. Kedua, reduction of heat, pendinginan dan penurunan panas. Yang ketiga, blanketing atau penyelimutan, pengenceran oksigen, dan keempat, inhibition of chain reaction, pemutusan rantai reaksi. Nah, jadi ada beberapa cara untuk memadamkan kebakaran tersebut. Kemudian juga di dalam kebakaran ini ada kelas-kelasnya. Ada kelas A, B, C, dan D. Kalau kelas A itu jenis bahannya padat, bukan logam tapinya. Bahannya mengandung selulosa, kayu, bambu, kertas, karet, plastik, dan lain-lain. Itu jenis-jenis yang padat. Kalaupun yang B, kelas cairan dan gas. Ya, contohnya bensin, solar, dan sebagainya. Nah, ada yang ketiga, kelas C, itu adalah tentang kelengkapan listrik yang bertegangan seperti jaringan, perlengkapan listrik bertegangan, dan lain-lain. Itu yang kelas C. Dan yang terakhir kelas D, logam yang terbakar seperti magnesium, natrium, lithium, dan lain-lain. Nah, jadi kalau dilihat kondisi tersebut, maka penyebab kebakaran ini khusus di perkotaan itu lebih kepada beban stop kontak, walaupun di desa juga dimungkinkan karena listrik sudah banyak masuk ke desa. Ya. Stop kontak dibebani dengan berbagai peralatan. Di satu stop kontak dipakai cabang macam-macam, itu berupa
kedua, sistem kabel tidak layak. Jangan biarkan kabel yang sudah rusak tetap Anda gunakan. Jadi kalau sudah rusak ya sudah di out saja. Yang ketiga, cairan yang mudah terbakar. Tadi ada solar, ada minyak tanah, ada bensin, ada premium, ada pertalak dan sebagainya. Perlengkapan masak seringkali akibat kompor dan gas yang meledak di dapur rumah. Itu penyebab beberapa kebakaran di kota. Lalu dampaknya apa? Jadi bahaya api itu ada 3 elemen yang memulai dan mempertahankan api. Jadi api itu bisa bertahan kalau ada 3 ini: oksigen, bahan bakar, dan panas. Ya. Nah, api atau pembakaran itu merupakan sebuah reaksi antara oksigen dan bahan bakar yang mudah terbakar. Jika sumber daya banyak tersedia, maka bukan tidak mungkin api membesar dan mengakibatkan kebakaran. Itu dampaknya api yang ditemukan. Oke, selanjutnya jenis api berdasarkan suhunya. Jadi ini warna merah atau kuning itu di bawah 1000 derajat. Ini kurang panas juga. Api warna biru merupakan api yang mungkin sering kita jumpai. Biasanya api ini sering kita lihat di kompor gas. Suhunya bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Nah, kemudian lewatan. Nah, kemudian selain warna di atas juga memiliki warna lain, karena ini bukan karena suhu tetapi karena kan bahan yang dibakar. Ya. Nah, kemudian untuk menimbulkan api awal, jadi untuk menimbulkan api awal diperlukan 3 unsur: ada benda bahan bakarnya, kemudian sumber panas headnya, dan oksigen. Jadi 3 unsur ini yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ada panas, ada oksigen, ada bahan bakar. Ini segitiga api. Fire triangle of combustion. Ada panas, oksigen, ada wujud bahan. Tingkat energi kalau panas itu ya. Kemudian oksigen itu gas yang mendukung proses pembakaran. Udara mengandung 21% oksigen. Jadi di dalam udara ini sudah ada oksigen. Dan itu potensi untuk terjadinya kebakaran. Jadi ada panas, bahan bakar, ada oksigen, wujudnya ada padat, cair, dan gas. Ini adalah tahap pengembangan api dalam ruangan. Ada penyalaan, pengembangan awal, penyalaan serentak, pengembangan penuh, dan surut. Mungkin itu beberapa hal yang Bapak sampaikan berkenaan dengan perlengkapan pemadam kebakaran. Nah, di dalam materinya Bapak share juga di Classroom, khususnya mengenai file ini dan juga mengenai alat APAR ya, APAR, alat pemadam kebakaran. Jadi silakan dibaca, disesuaikan dengan materi yang ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga insyaallah nanti pandemi ini bisa kita lewatin, dan mudah-mudahan nanti pada saat waktunya kalian sudah bisa kuliah lagi di Politeknik Negeri Banjarmasin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.